Pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid mengungkap momen pertemuan kliennya dengan sang anak Laura Meizani alias Loli. Ibu dan anak tersebut akhirnya bertemu dalam sebuah acara makan-makan setelah hampir 3 tahun berpisah. Meski berseteru selama hampir 2 tahun, rasa sayang Nikita Mirzani terhadap anak sulungnya tersebut tetap tidak berkurang. Di depan semua orang di ruangan, Nikita Mirzani menyebut Loli bukan anak yang durhaka. Momen tersebut sukses membuat semua orang terharu, khususnya Loli yang langsung meneteskan air mata. Kini Nikita Mirzani kembali menjadi garda terdepan untuk Loli. Nikita Mirzani bahkan sempat meminta netizen yang berbakti untuk menghapus video buruk tentang sang putri dan jangan membuat berita hoax. Bukan hanya Nikita Mirzani, Loli sendiri juga sempat meneteskan air mata dalam momen tersebut. Dia tidak menyangka bisa kembali berkumpul dengan ibu dan adik-adiknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kak lagi di WC ya, gue jawab dulu, iya gue lagi di WC. Tapi sekarang gue pengen cerita. Jadi kemarin itu gue baru menyelesaikan keingintahuan gue tentang Loli, Laura. Kan sedang berbalik tuh ke mamahnya ya kan. Terus gue kayak terharu sendiri, padahal dia kagak kenal sama gue. Tapi intinya gue tuh kayak terharu banget itu loh. Mungkin kalau gue bisa ngomong Laura nih depan gue nih gitu kan, gue akan bilang Laura, nggak apa-apa. Mungkin nanti beberapa tahun lagi lu akan malu kalau dibahas kok lu malu perkara itu seperkedel gitu kan. Tapi ya udah jadi pelajaran aja. Sekarang kan udah tahu nih emak lu gitu juga karena sayang sama lu. Biarpun lu udah panggil gugu, lu udah bilang badannya plastik semua, lu udah katain ini itu sampai lu bilang apa? Jangan takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kita. Tapi lu tetap dimaafin sama emak lu. Mas gue gini, lu tahu emak lu kayak gimana sifatnya. Emak lu dikatain dikit aja bisa meletus sampai kemana-mana. Tapi karena ini lu jadi nggak ngapa-ngapain, emak lu tuh diem aja, cuma nangis aja ya, marah-marah sih seperkedel. Tapi kalau misalkan ngebahas soal lu nangis gitu, itu kenapa? Kan sayang sama lo. Tapi ya udah nggak apa-apa, seenggaknya udah sadar sekarang, kayak kan udah sadar kalau jangan sampai kerisep lagi tuh kepala. Gua rasa hampir semua orang di masa remajanya pasti pernah gitu ngerasa kayak pacar gue nih baik kok, gue sayang banget sama diri, juga sayang sama gue, tapi kok orang pada nggak setuju ya. Terus kalau misalkan ada yang bilang cowoknya nggak baik aja langsung kayak aku it's me and him against the world gitu. Padahal enggak, orang tua lu juga bakal setuju kok kalau emang cowok lo pasangan lo baik gitu. Gak mungkin orang tua lo tuh ya pas kenal anaknya baik terus kayak enggak jangan, nggak mungkin juga. Cuma yang gue bilang tadi, namanya remaja pasti nggak bakalan bisa kita ngomong nih nasihatin masuk ke kiri keluar ke kanan, enggak, masih mending masuk ke kiri, ini udah nggak masuk, jadi ini kata-kata langsung sep gitu loh, kayak enggak ngomong enggak, pokoknya cowok gue baik, pacar gue baik. Laura itulah contohnya. Ya walaupun dia emang kelewatan batas banget ya sampai ngatain mamanya ini itu segala macemku diteriak-teriakin gitu, tapi ya udah seenggaknya sekarang udah sadar. Yang kemarin dijadiin pelajaran aja, pasti tuh kalau dibahas lagi nih tahun depan 2 tahun lagi pasti malu sendiri kalau nanya gitu kayak aduh kok gue sampai segitunya ya belainnya orang ya, ganteng kagak, kepengen kagak, ada duit kagak gitu, pesen kayak gitu sendiri. Jadi udah seenggaknya sekarang udah sehat. Apa kata Mail kemarin, seenggaknya udah sadar, udah lebih bening ya udah, yang lalu biarlah berlalu, walaupun agak susah dilupainnya, tapi ya udah, bukan lembaran baru, kan enak udah sama lalu ya kan. Kemarin nih nyalur mau ombre rambut sama mak lu dikasih, mak lu bilang apa pas ditanya gitu sama netizen, biarin aja bawain melakukan hal yang seharusnya anak seumur dia lakukan gitu, happy beli handphone baru ya lah. Dan buat Sikti Bojoget, kata gue udah, lu di penjara aja udah deh, lo nikmati ke penjara, lo senyum-senyum biarpun dalam hati lu nangis kan. Lu kata gue panik dong, nggak seru kalau nggak panik, pokoknya harus panik, kamu panik guys. Jadi ada yang ketar-ketir loh. Siapa dia? Kalian pasti tahu yang gonggongannya paling kenceng. Ini adalah babak baru ya di kasusnya Loli ya. Jadi guys ya, karena si Loli ini waktu abortus itu kan di bawah usianya dia ya, masih di bawah umur lah ya gitu. Nah jadi ini ternyata dikasusin juga sama Kak Niki guys. Siapapun nanti yang terlibat ya, yang merekomendasi tempatnya atau klinik itu, siapapun yang membawa Loli ke lokasinya ya, atau termasuk ya yang udah pakai baju oranye ya, kekasihnya itu ya, mantan kekasih ya, itu kan sudah ditetapkan ya guys. Tapi nanti ada lagi pasti ya.
Itu semua yang terlibat satu circle itu mereka akan terseret, dan pihak kepolisian pun sudah punya nama-namanya siapa saja yang terlibat. Kak Niki sedep bener kalau bikin berita. Luar biasa memang ya, wanita Wonder Woman itu biasa di luar Kak Niki ya. Biarkan nanti pihak kepolisian yang mengungkapkan ya, atau yang speak up gitu. Oke, kayak lebih sedep gitu kalau bapak-bapak polisi yang berseragam coklat itu kayak bersuara ya kan, menegakkan keadilan. Itu kayaknya rakyatnya gitu. Tungguin aja ya, kita tungguin siapa nih ya dalang dibalik dalang dari semua perseteruan antara ibu dan anak ini ya. Kita tungguin aja guys. Kocak. Kemarin ada mbak-mbak yang mewajarkan sikapnya Loli terhadap ibunya Nikita, sampai ngebahas tentang yang namanya mental dan si paling mengerti tentang mental. Dan sekarang ketika ibu dan anak sudah bersatu serta memperbaiki keadaan yang sudah semestinya, mbak-mbak ini kocak. Dia malah bilang gak akan ada yang namanya preskon dari Loli. Malah bilang kalaupun ada preskon di YouTube itu nanti bisa dibuat jadi settingan terlebih dahulu. Buat mbak-mbaknya yang paham tentang mental, si paling ngerti mental, harusnya bisa lebih paham kenapa adanya preskon lewat YouTube. Loli sedang pemulihan yang namanya mental mbak. Dengan adanya preskon, secara banyaknya wartawan, bagaimana dengan mentalnya Loli? Sebenarnya nalar logika mbak atau si paling paham mentalnya mbaknya itu berdasarkan pikiran dan hati, apa berdasarkan uang? Ngomong-ngomong soal uang, kayaknya ada deh yang dibalik mbak itu ada siapa ya? Kok saya curiga ya? Karena pembahasan mbak bukan tentang permasalahan ibu dan anak aja yang anda speak up kan, tapi bahkan circle-nya dari ibu tersebut. Ditambah sering banget nih nge-live sama sekutu-sekutunya biar ngejatuhin. Pakai ilmunya buat yang bener ya mbak, jangan sampai Tuhan marah. Di saat para konten kreator besar yang memiliki followers ratusan ribu sampai jutaan itu menghakimi Laura, memojokkan dia, membuli dia, menghujat dia karena apa yang dilakukan selama berbulan-bulan, mulai dari dia kembali dari UK, apalagi titik tertingginya adalah ketika dia diangkut secara paksa dari apartemennya dan disiarkan secara langsung oleh orang-orang kepercayaan ibunya, yang katanya Bapak Peri lah, yang katanya ajudannya atau asistennya lah. Dan netizen pun ramai-ramai terpengaruh. Namanya influencer ya, influencer besar tentu saja memberikan influence atau pengaruh. Sebagian besar netizen di Indonesia menghujat dan membuli Laura. Mental anak di bawah umur ini dihancurkan beramai-ramai. Dan saya seorang diri, konten creator kecil setitik debu saja, memberanikan diri untuk speak up buat Laura waktu dia kabur dari rumah aman dan ibunya memposting video di channel YouTube-nya. 4 VT saya buat untuk menegaskan bahwa seorang ibu harus rendah hati memeluk anak. Jadi netizen jangan digoreng-goreng kalau saya ini tidak suka dengan berbaikannya Laura dengan ibunya. Itu yang saya tunggu dari dulu. Itu yang dari dulu dibantah oleh ibunya. Malah pernah saya disuruh ambil anak itu sama ibunya. Jadi kalau yang kalian tunggu ini sudut pandangku tentang Laura yang sudah kembali dengan ibunya, berpelukan, berbaikan, alhamdulillah, puji Tuhan. That has been my prayer for over few months already. Soal Fadel, ya silahkan dijalani karena itu sudah konsekuensi daripada perbuatan kriminal yang dia lakukan. So stop goreng-goreng kasus ini dan menuduh saya sebagai haters. VT saya yang terakhir mungkin terdengar gimana di telinga kalian ya, tapi itu merupakan salah satu cara saya mengawal Laura dengan selamat. I know there's nothing I can do, tapi kalau ada hal yang sekecil speak up untuk saya bisa lakukan, I will stand up for her. Oh iya, pesan buat kakak yang pakai baju kuning, jangan lagi memanas-manasi ibunya dengan anaknya
ini kakak. Please, just pray for them. Semoga mereka benar-benar bisa pulih menjalani proses rekonsiliasi ini dengan benar. Nggak bisa memang seperti membalikan telapak tangan karena mental anaknya sudah hancur. Dan itu dilakukan sama kalian-kalian ini, konten creator besar-besar ini yang memojokkan dia. Yes, anaknya udah salah, tapi kan karena kalian buat jadi besar, dia tambah dibully. Doakan semoga ada penanganan dari psikolog yang tepat untuk secara berkala bisa menangani Laura ataupun bersama dengan ibunya. So, case closed.